listener, di Malang ini ada salah satu universitas terbaik gitu ya, yang masuk dalam jajaran 1000 universitas terbaik dunia versi dari World University Ranking 2022. Selain itu, universitas ini juga meraih predikat unggul dan bertaraf internasional. Apalagi nih kalau bukan BINUS University. Nah, kalau semisal listener tahu nih ya, banyak banget alumni dari BINUS University yang sudah melalang buana gitu ya. Ada pendiri Tokopedia, ada William Tanuwijaya, terus juga ada Kevin Osmond yang juga memiliki peran dalam pendirian berbagai startup gitu ya. Nah, selain itu kita nggak bakal ngomongin soal pendiri startup, pendiri ataupun cetakan-cetakan dari BINUS University yang lain, tapi di sini Rima nggak cuma sendiri, Rima sudah bersama dengan alumni BINUS University Malang. Boleh kenalan dulu dong kakak-kakak yang cantik dan juga ganteng. Nah, halo Karima. Halo. Halo, nama saya Salman. Saya dari alumni Prodi Public Relation BINUS University angkatan 22. Oke, boleh satunya? Halo, nama saya Lintang Resti, alumni BINUS Malang, jurusan Business Creation, sama kayak Salman, angkatannya 2022. Oke, jadi boleh tahu nggak sih kakak-kakak di sini tuh masuk ke BINUS University ini tuh tahun berapa sih? 2018 kita sama. 2018. Oke, 2018. Jadi kalau di BINUS itu kami nyebut angkatan itu kan biasanya tahun lulus gitu ya? Oh, tahun masuk. Kalau biasanya. Oke. Kalau di BINUS itu tahun lulusnya. Jadi kira-kira lulus 4 tahun setelah masuk kan itu biasanya lulus S1. Nah, itu kami nyebutnya pakai itu. Iya. Hanya angkatan 22. Oke. Buat yang kalau lulusnya molor kan kayak kelihatan. Bisa sama molor ya. Nah, berarti dua alumni ini ya, listener juga dua dari beberapa alumni dari banyak alumni yang tepat waktu gitu ya, berprestasi tentunya. Itu malah lebih duluan. Oke. 3,5 tahun. Iya, karena 3,5 tahun itu bulan Juli. Jadi nggak salah dong ya kalau kita panggil di sini. Oke. Nah, kalau semisal dari Salman dulu nih, kalau Salman sendiri ya, buat sebenarnya apa sih yang mendasari Salman ke, oh aku pengen nih buat kuliah di BINUS gitu ya, jurusan Public Relation tuh apa sih yang mendasari? Jadi singkatnya dulu itu nggak munafik ya, Salman itu waktu lulus SMA awal-awal daftar di negeri. Oke. Tapi singkat cerita itu di negeri kayak nggak ketemu nih, rezekinya ternyata nggak di negeri. Nah, setelah browsing universitas swasta apa yang ada di Malang itu kok ternyata BINUS University itu lagi buka di Malang, udah buka di Malang. Nah, itu langsung aku cari-cari informasinya kan, BINUS sebelumnya kan di Jakarta. Nah, itu aku udah tahu kalau yang di Jakarta itu kualitasnya kayak apa. Nah, itu di Malang sama apa enggak nih? Akhirnya aku browsing cari-cari informasi jurusan apa aja. Itu pada awalnya aku tertarik jurusan itu sebenarnya Business Creation. Oh, sama kayak Lintang ya awalnya. Oke, terus awalnya nih. Awalnya. Terus singkat cerita di Business Creation ternyata juga nggak rezeki. Slotnya waktu aku daftar itu udah penuh. Akhirnya kan aku cari-cari lagi jurusan apa yang kira-kira nanti relate sama keinginanku waktu masuk kuliah. Awal kuliah itu aku udah pengen banget kalau nanti outputnya nanti aku bisa entrepreneur ya, jadi entrepreneur lah. Nah, itu ternyata ada jurusan Public Relation yang dimana di Public Relation waktu aku browsing awal-awal itu masih relate nih. Kok banyak tentang ilmu-ilmu kayak branding, marketing, itu kan bisa nanti diterapin waktu buka bisnis. Akhirnya jika cerita aku masuk di Public Relation itu. Oke, jadi akhirnya keterima gitu ya, menemukan jurusan yang sesuai gitu ya. Kalau Lintang sendiri nih, kenapa? Awalnya itu memang sudah suka sih sama BINUS gitu. Terus kan udah terkenal di Jakarta gitu. Sebenarnya sudah tahu waktu itu waktu ada BINUS Malang juga ada BINUS yang baru juga itu dibangun yang beda kota selain Jabodetabek itu ada di Bandung gitu. Jadi sebenarnya tuh mau milih antara Bandung atau Malang. Terus kayak aku kan asli Malang gini. Kayak singkat cerita langsung akhirnya Malang aja gitu. Tapi untuk kenapa BINUS karena memang udah tahu kualitasnya BINUS kayak gimana, di Jakarta udah kayak gimana, di kancah internasional, taraf internasional gitu ya. Taraf internasionalnya dan yang lainnya, pengajarnya juga ya udah emang suka BINUS. Terus mau coba yang di Malang itu, terus akhirnya keterima dan Business Creation dan
aku bisa keterima mungkin karena aku daftarnya awal. Jadi tips and trick gitu ya, buat saya yang mau daftar di BINUS harus daftar di awal gitu ya. Iya, awal banget kayak masih aku dulu SMK. Oke. SMK, waktu masih SMK kelas 3 gitu. Tapi kalau nggak salah udah UN itu langsung udah sebelum UN itu udah daftar gitu di BINUS. Terus habis itu mau milihnya business creation, ya udah terima. Emang ini sih business creation itu salah satu jurusan yang terfavorit sih mungkin kalau Ya. kalau dulu mungkin sampai sekarang. Oke. Banyak banget Jadi peminatnya. kayak peminatnya banyak, terus juga kayak rebutan gitu. Soalnya emang BINUS tuh terkenalnya sama entrepreneurnya itu ya, jadi kayak memang bisnisnya yang paling menonjol gitu. Berarti ini kalian berdua ini sama-sama arek Malang gitu ya? Ya benar. Ya nggak mau merantau mungkin ya. Iya. Mungkin meminimalisir resiko kesusahan aja. Jadi di kampusan aja kali ya, nggak apa-apa, yang penting tetap berprestasi. Nah, kalau setelah masuk BINUS nih, gimana sih sebenarnya kisah-kisah kalian gitu ya? Mungkin ada satu pembelajaran atau seperti apa gitu selama kalian berdua nih kuliah di BINUS? Boleh dari Lintang dulu? Pembelajaran ya. Kalau aku kan business creation di sini, awalnya itu memang bukan awalnya sih, kayak emang gini, kalau statementnya orang luar ya, kalau lihat BINUS itu kan pasti kalau jalan bisnis itu terkenalnya gini, kalau BINUS itu pasti nanti mencetak lulusan yang kalau bisnis ya nanti ada bisnis gitu, nanti jalan bisnis. Itu sebenarnya bukan cuman omongan gitu, bukan cuman hoax, itu memang kenyataan, memang real. Jadi pembelajarannya itu yang buat kita terbantu untuk kita menjalankan bisnis tersebut. Jadi mulai dari ide, kemudian brainstorming ide, dan problem-problem kalau udah jalan mungkin ada problem-problem di bisnisnya gitu. Itu sama BINUS dibantu, mata kuliahnya itu ada semua soal bisnis lengkap, mulai dari kalau misalnya ide itu yang aku ingat tuh misalnya kayak creative design thinking. Nah di situ kayak kita punya ide, diperdalam idenya, terus mengetahui plus minus dari ide bisnis tersebut, terus habis itu realisasi. Terus kalau di mata kuliah ada, masih ingat inovasi and entrepreneur, itu mungkin saat kayak lebih ke saat sudah menjalankan, itu sangat membantu sekali. Jadi matkulnya, pengajarnya, dan lain-lain. Oh gitu, oke. Nah, kalau susah di jurusannya Lintang sendiri nih ya, kalau tentang bisnis gitu ya, ada nggak sih mungkin pembelajaran langsung praktek gitu di lapangan gitu? Ada, ini semester 6 sampai 7 ya. 6-7 itu ada namanya enrichment program, atau mungkin kalau yang orang lain itu yang kalau nggak tahu mungkin kayak magang istilahnya gitu loh. Oke. Semester 6 sampai semester 7, tapi untuk jurusan business creation itu lebih ke enrichment program dikenalnya. Jadi kayak kita menjalankan bisnis kita, ide bisnis kita direalisasikan dengan adanya BINUS memfasilitasi adanya mentor gitu, mentor bisnis yang selinear. Kebetulan aku dapat mentor bisnis itu yang selinear karena aku floris. Aku dapat mentor bisnis itu yang seseorang owner dekorasi di Malang yang cukup terkenal gitu. Jadi kayak beliau cukup banyak membantu gitu saat di ide, mungkin di inovasi gitu, karena aku kan udah jalan dari 2019 gitu. Berarti mentornya ini benar-benar yang mereka tuh ahli gitu ya? Gitu. Dari ahlinya. Selinear lah. Kalau dari Salman sendiri, buat gimana perjalanan Salman buat di public relation tuh gimana? Ini agak beda ya berarti sama Lintang. Kan kalau Lintang dia pengen bisnis terus masuk ke business creation, jadinya dari awal udah belajar bisnis kan. Udah kelihatan gitu ya dari namanya. Salahnya itu kelihatan. Kalau Salman di public relation ini pada waktu semester awal di public relation ini yang dipelajari itu kayak ilmu-ilmu dasar kayak di ilmu komunikasi. Sebetulnya public relation itu merupakan konsentrasi dari Ilkom. Nah itu, tapi di BINUS ini dijadikan prodi sendiri dan akhirnya mempelajari ilmu komunikasi yang lebih fokus ke public relation-nya. Nah itu seiring berjalannya waktu semester 5 atau 4 gitu ada penjurusan lagi di public relation itu bisa milih antara marketing PR atau PR yang di sebuah company gitu. Nah Salman ini milihnya di marketing PR karena melihatnya di marketing PR ini banyak banget yang nantinya bisa tak terapin kalau aku punya bisnis sendiri, kayak nyusun strategi buat mencapai goals,
terus marketing gitu itu benar-benar dipelajari di marketing PR. Nah, bisa langsung niche, bisa langsung fokus ke bisnisnya itu waktu masuk ke semester 6 sama 7. Nah, itu di semester 6 sama 7 kan enrichment itu sebenarnya tracknya itu pilihan jalurnya itu ada banyak, ada magang, ada entrepreneur, terus bisa riset, bisa kuliah di luar. Itu mahasiswa bebas buat milih pada 1 tahun itu mau ngapain. Nah, Salman itu rata-rata temennya yang satu jurusan itu kebanyakan ngambilnya itu magang. Oke, magang gitu ya, yang pada umumnya gitu ya. Oke. Kalau Salman itu milihnya langsung ke entrepreneurship karena emang itu yang Salman pengen dari awal. Akhirnya lebih fokusnya ke arah bisnisnya itu waktu semester 6-7. Terus dikasih coach juga, dikasih pembimbing sama kayak Lintang, karena dari awal sebelum pembagian coach itu ditanyain ide bisnis atau pemikiran bisnisnya mau buka apa sih gitu, di bidang apa, bergerak di bidang apa, entah itu F&B, terus kayak Lintang ini florist, dekorasi. Itu nanti BINUS nyariin coach baik di dalam maupun di luar BINUS itu yang benar-benar profesional di bidangnya bisnis tersebut. Nah, itu Salman dapat mentor itu Pak Webi dari jurusan Business Creation, itu jadi mentor Salman selama 1 tahun itu. Oke, jadi nggak melulu soal yang business creation aja gitu ya. Di luar jurusan business creation tuh mereka bisa memilih gitu ya buat nantinya di semester 6 sama 7 itu untuk langsung implementasiin dari bisnis itu sendiri gitu ya. Masuk ke entrepreneurship tadi. Oke, luar biasa sekali ya listener. Jadi kalau misalnya listener nih ya udah ada arah nih ya mau pengen jadi entrepreneur atau gimana, mungkin dari pembelajaran formalnya gitu ya boleh langsung masuk ke BINUS University. Nah, selain itu nih teman-teman, kalau semisal Salman dari Intan sendiri kan ini udah lulus ya. Iya. Nah, kalau semisal kesibukannya nih setelah lulus nih apa aja sih? Boleh Salman dulu. Kalau akhir-akhir ini kan bisnis Salman itu udah running sejak semester 7, berarti itu sekitar 2020 apa 2021 ya? 21. Iya. 21 itu udah running bisnisnya. Itu coffee shop kan setelah running ya kita sibuknya lagi benar-benar lagi inovasi di dunia coffee shop ini, apa aja yang bisa dikembangin. Terus selain itu sekarang proyeksinya nggak buka cabang tapi tetap ada di industri kopi. Itu kami lagi belajar tentang cara pengolahan kopi di bagian hulunya. Jadi kayak nanam kopi, memproses kopi itu lagi belajar, nanti arahnya bakal bergerak di bidang itu sih. Oke, berarti semester 6 nih Salman lagi apa nih? Perencanaan gitu. Ya, kan? Semester 7 baru yang bikin gitu ya. Baru benar-benar eksekusinya. Waktu semester 6 itu kita itu disuruh bikin bisnis canvas, disuruh strategi marketingnya nanti butuh apa aja, terus bikin produknya itu nanti dites ke banyak orang, terus ditulis secara detail, itu namanya di SRL. Nah, itu SRL itu jadi kayak ada panduannya apa yang harus dilalui dalam membuat bisnis lah. Secara kasarnya gitu, kita itu harus melalui semua stepnya, nanti di akhir semester disuruh buat kayak laporan akhirnya apa aja yang udah dilakuin dalam 1 semester itu. Oke, berarti Salman tuh fokusnya ke kafe ya, kayak soal kopi gitu ya, coffee shop. Nah, kalau misal Salman sendiri berarti implementasinya, eksekusinya itu Salman bikin kafe gitu ya? Iya, benar. Boleh tahu nggak kafenya itu apa? Jadi coffee shop Salman itu namanya Pada Coffee, itu letaknya ada di Batu. Kalau teman-teman listener apa tadi Pak? Listener tadi pernah ke arah Cangar itu nanti sebelah kiri jalan pasti ngeliat kok. Oke. Jadi kalau mau tahu nih ya eksekusinya anak BINUS gitu ya yang berprestasi, jadi boleh mampir kepada kafe. Nah, kalau misal dari Lintang nih, kesibukannya setelah lulus sama kayak jalan bisnis, karena sama-sama sih bisnisnya udah jalan, udah running sebelum lulus. Kalau aku tahun 2019 akhir-akhir bisnisnya florist. Ini floristnya udah sebut aja ya. Floristnya namanya Onelico Blomster. Onelico N-nya 2, Onelico pakai C. Onelico Blomster. Oke. Dari 2019 itu kalau nggak salah aku semester 4 kalau nggak 3 gitu. Sampai sekarang
udah itu aja kesibukannya. Sama ini sih mungkin karena bekalnya memang seorang entrepreneur, kayak ilmu-ilmunya tentang bisnis lebih banyak didapat selama kuliah di BINUS. Itu bikin Lintang sendiri pribadi kayak lebih memperluas bisnis florisnya gitu. Jadi kayak perlahan ke dekorasi gitu, karena kan dapat mentor juga kebetulan untuk enrichment itu yang selinear dekorasi gitu, yang masih berhubungan dengan bunga dan lain-lain, merangkai. Jadi lebih berkembang ke dekorasi, ke arah dekorasi. Kemudian akhir-akhir ini juga selain dekorasi mungkin ke hal-hal gift yang lain yang tidak bunga, tapi biasanya florist jual gitu. Kayak lebih itu sih untuk kesibukannya floristnya. Berarti kalau semisal Lintang nih ya ngejalanin bisnis florist dari semester 3 semester 4 tadi ya. Iya. Berarti itu sebelum ada program yang semester 6 itu ya berarti Lintang? Iya, belum. Tapi dibesarin lagi, dikembangkan lagi saat di semester 6 itu tadi gitu ya. Itu lebih mantapkan lagi, karena mungkin waktu semester 3, semester 4 itu cuman menjual produk yang memang umumnya florist gitu. Di situ kayak masih ide-ide yang lain tuh ngambang, kayak misalnya kayak ide buat gimana yang buat gebrakan, karena kan aku masih baru kan, di Malang juga banyak florist itu, gimana ya yang bikin aku different gitu. Itu ada sesi diskusi, sesi mata kuliah khusus, kemudian dengan mentor juga. Jadi kayak ada gebrakan, misalnya kayak kalau masih ingat sih, aku di mentor itu selalu bilang kalau misalnya ini ambil sesuatu yang ada di luar untuk masuk ke dalam gitu. Misalnya di luar tuh maksudnya di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri mungkin tatanan buket itu ada khasnya masing-masing, kayak rangkaian bunga Korea, rangkaian bunga Malaysia gitu. Kalau di Malaysia itu identik sama rangkaian bunga yang ada hadiahnya gitu, yang ada giftnya, terus habis itu dirangkai dengan bunga gitu. Di situ di Malang kan masih kurang ada waktu itu, masih kurang tren gitu ya. Kurang tren. Di situ aku bikin gebrakan kayak ya udah gitu, emang apa yang dibikin. Jadi kayak kalau misalnya listener buka di Instagram Onelico Blomster, pasti kalian akan melihat gitu kalau misalnya rangkaian bunga di Onelico Blomster itu tidak cuma rangkaian bunga, tapi rangkaian bunga dengan gift. Misalnya kayak giftnya itu nggak harus gift yang sesuatu yang seperti jam tangan kemudian dirangkai dengan bunga. Oke. Tapi kayak hal-hal seperti kayak minuman merek boba-boba atau kopi-kopian dan lain-lain itu bisa kayak dirangkai gitu. Jadi bahkan florist Onelico Blomster ini udah ada SOP-nya sendiri buat merangkai itu gitu. Jadi kayak terangkai dengan bagus, cantik, terus kayak berbeda dengan florist lain. Terus dari situ mulai tergerak, customer tuh mau request apa, kayak jadinya bisnisnya tuh seperti dua arah. Kayak kita jadi Lintang nggak cuma jualan, tapi Lintang jadi tahu ternyata mendapat inspirasi gitu ya. Orang suka dapat inspirasi, dapat ide. Jadi kayak dua arah gitu sih. Oke, jadi kalau semisal ide itu nggak melulu kita yang cari sendiri gitu ya. Betul. Nah, kalau semisal bisnis yang dijalankan sama Salman dan Lintang ini kan sebenarnya kalau semisal Lintang sendiri gitu ya, florist gitu, pasti kan identik sama mungkin wisuda atau perayaan ulang tahun gitu ya. Kalau Salman sendiri mungkin kan identik dengan berkumpul gitu. Nah, sempat nggak sih kalian tuh kemarin tuh kan ada masa pandemi ya, jadi kan lagi turun-turunnya tuh. Nah, gimana sih kalian bisa survive di masa pandemi itu? Terus juga sempat nggak sih kalian tuh merasa stuck, kayak gimana ya, kayak idenya tuh berhenti aja gitu? Boleh dari Salman dulu. Jadi coffee shopku ini running mungkin sekitar 5 atau 4 bulan sebelum masa-masa kayak PPKM gitu ya. Jadinya waktu pertama-tama buka itu benar-benar lagi peak time-nya si pada coffee ini. Jadi banyak orang datang, terus kena PPKM itu benar mati. Soalnya kan ada peraturan kalau PPKM kan nggak boleh dine in. Terus akhirnya kita itu mensiasati diskusi bareng sama tim yang ada di pada cafe, gimana kalau sementara masa PPKM yang nggak boleh dine in ini teman-teman libur dulu, tapi kedainya itu tetap aku buka sendirian, tetap menerima takeaway biar itu kayak tetap aktif aja kelihatannya gitu. Jadi akhirnya aku ngelakuin itu sendirian kan, Salman juga masih tetap bekerja di Balikpapan sampai sekarang. Akhirnya masih tetap banyak pasar yang respon yang buat takeaway gitu. Jadi kita ngasih tahu ke customer kalau mohon maaf gak bisa dine in karena ada peraturan gini. Untungnya customer sekarang itu lebih
lebih bisa menerima lah kalau ada kayak gitu. Akhirnya mereka cuma take away terus dibawa pulang, dinikmati di rumah gitu. Itu sih strategi waktu kemarin PPKM itu. Tapi sempat ngerasa minus gak sih kalau misalnya Salman sendiri? Apalagi cafe shop tuh kan identik sama nongkrong gitu ya. Terus sempat minus. Itu pasti secara pendapatan pasti minus, tapi apa yang kita lakuin di take away itu cukup bisa menutup biaya operasional kayak listrik terus gitu, itu masih tutup semua lah. Akhirnya masih tetap bisa survive sampai masa PPKM selesai. Masa PPKM selesai itu langsung kami genjot lagi marketingnya, terus akhirnya pasar respon lagi, datang lagi gitu. Berarti nggak sempat yang benar-benar mati gitu ya, jadi tetap jalan secara take away tadi. Oke, nah kalau Lintang sendiri? Kalau aku bisnis florist waktu pandemi ya itu ada nggak terlalu yang yang stuck gimana, cuman mungkin karena pandemi itu banyak berita duka dan yang lain mungkin berpengaruh di supplier, jadi supplier itu sering tutup begitu. Jadi kalau sekalinya buka itu mungkin aku harus gercep buat penuhin stok bunga, stok lain-lain gitu, karena nanti kalau udah virusnya berkembang lagi atau apa-apa itu banyak ya kan. Kemarin sempat banyak lah kasus, bukan kasus ya, kayak berita duka begitu. Itu aja sih kalau buat stoknya. Yang soal minus atau enggak kalau dilihat dari pendapatan dan lain-lain, menurut Lintang masih sama, karena saat pandemi itu sama sih kayak si Salman, kayak kalau di makanan kan orang-orang kayak udah paham karena ada COVID, kayak ya udah di take away aja gitu. Kalau di Lintang sama, jadi kayak ya udah kalau misalnya ada yang wisuda waktu COVID kan di laptop gitu ya, online, itu dikirim aja. Jadi masih terus berjalan itu bisnis florist, masih stuck juga. Kalau untuk soal pendapatan minus atau enggaknya masih belum sampai ke sana sih. Puji Tuhan masih lancar kalau soal itu. Tapi ya itu kayak lebih memanfaatkan kurir dan lain-lain. Jadi ngirimnya tuh ke rumah-rumah. Kan biasanya tuh kalau sekarang kan udah membaik ya. Jadi ada yang dikirim, ada yang kalau misalnya musim wisuda itu aku tahu loh catatannya kayak kampus A, B, C gitu, tanggal berapa di gedung mana gitu. Masih bisa, aku kan ada tim. Jadi kayak aku nyuruh jual ready stock buket gitu. Jadi kayak mereka ke kampus gitu, aku di ruko, karena sekarang udah pindah di ruko. Jadi kayak bikin yang untuk pesanannya dikirim gitu. Jadi lebih kedua sisi, lebih ke langsung offline orang beli ada waktu wisuda, kirim-kirim juga ada. Kalau zaman COVID mungkin ya itu kayak cuman kirim-kirim. Karena dulu walaupun wisudanya online gitu ya, tetap aja fotonya tuh harus ada bunganya gitu. Jadi walaupun wisuda di rumah harus tetap lengkap, harus tetap heboh gitu. Nah tadi kan listener udah dengerin ya seputar kayak istilahnya mereka ini benar-benar berjuang gitu ya dalam menjadi entrepreneur gitu. Nah kalau semisal Rima boleh tanya nih buat Salman dan juga Lintang, sebenarnya teman-teman buat milih entrepreneur itu karena apa sih gitu? Mungkin ada darah keluarga atau seperti apa gitu yang mendasari teman-teman tuh pengen jadi entrepreneur gitu? Boleh Salman dulu. Kalau yang mendasari aku pengen jadi entrepreneur itu ada dari darah keluarga, itu bisa jadi ya. Soalnya orang tua itu kebanyakan orang tua Salman itu rata-rata wira swasta. Akhirnya mereka itu dari kecil ya ngajarin anaknya buat ini loh caranya dagang, kan diajak kemana-mana gitu. Ini caranya jualan gimana, terus cara negosiasi, terus cara promosi ke orang gimana, cara ngadepin hospitality ke orang gimana. Itu dari kecil emang udah bener-bener banyak diajari. Akhirnya setelah gede, setelah SMA dan mau masuk kuliah itu selalu yang ada di pikiran Salman itu aku benar-benar harus bisa ngikutin jejak orang tua ini, bisa jualan, bisa buka lapangan pekerjaan buat yang lain. Akhirnya yaitu dengan ilmu-ilmu dari orang tua, terus atas keinginan Salman sendiri buat bikin bisnis, akhirnya tercipta keinginan untuk jadi entrepreneur sendiri. Dan sisi lain juga sebenarnya kalau buat ke bidang yang lain itu nggak tertarik aja, kayak misal jadi aparatur negara gitu, itu nggak ada minat ke situ. Soalnya dari kecil udah di titiknya entrepreneur gitu ya. Berarti wadahnya tepat banget nih kalau masuk Binus. Oke, kalau Lintang? Kalau Lintang rada sedikit berbeda mungkin
dari Salman. Kalau Salman memang dari keluarga mungkin ya. Kalau Lintang dari keluarga ada, cuman mama gitu. Tapi itu pun juga nggak yang terlalu, karena selanjutnya kayak mama juga nggak ngelanjutin di bisnis gitu. Kalau dari yang lain papa misalnya, atau mungkin Lintang punya kakak, itu keduanya kayak bukan ini sih entrepreneurship, jadi kayak kerja gitu. Di sini panggilan untuk menjadi seorang entrepreneur itu kalau dari Lintang itu dari diri sendiri. Terus yang pertama itu kayak kesadaran diri, kalaupun memang jobnya itu bukan seorang entrepreneur atau bekerja di manapun, kan tetap aja everything is business gitu. Pasti ada bisnis gitu. Kayak seru aja belajar bisnis itu, listeners gitu. Jadi kayak menurut Intang tuh saking serunya, mau jatuh, mau tenggelam di situ. Terus ya udah sampai sekarang gitu. Kayak apa namanya? Bekal-bekal di BINUS juga udah kayak memadai gitu, walaupun di background keluarga mungkin nggak yang terlalu entrepreneur banget gitu, tapi ya kesadaran diri buat ini sih, kayak mau emang jadi entrepreneur. Sama ini di visi di Floris aku tuh emang kayak di visi Floris, dan memang aku sendiri kayak mau membuka lapangan pekerjaan begitu gitu sih kalau aku. Sangat mulia sekali ya Lintang. Oke, jadi ini kita dapat dua sisi gitu ya, listener. Jadi yang pertama ada background dari keluarga gitu ya, ada yang kedua bukan nggak ada background dari keluarga, tapi mau gitu ya. Jadi emang menjadi entrepreneur yang sukses itu juga perlu kerja keras gitu. Nah, kalau dari Salma sama Lintang sendiri nih, buat pesan dan juga motivasi buat listener yang mau mencoba bisnis juga, buat tetap bertahan gitu, boleh dari Lintang dulu. Buat yang mau masih awal-awal mungkin ya, kalau yang masih awal-awal masih mungkin masih prosesnya tuh berupa ide gitu. Setiap ide tuh kita nggak tahu bisa emang itu idenya sukses, berhasil, ataupun gagal itu kalau nggak dicoba. Jadi of course yang pertama ini dari aku mungkin sarannya harus dicoba itu semua ide yang ada gitu, ide bisnis yang ada. Mungkin memang jangan terlalu lancang gitu, kayak ya udah aku ideku sekian, aku mau jalanin semua, enggak. Jadi kayak pada teorinya bisnis itu ada, kita sendiri personally bisa harus menilai plus minusnya dulu. Jadi misalnya kita punya beberapa ide, plus minusnya ya minimal untuk versi beginner tuh kayak gitu dulu. Terus kemudian bisnis jalan, kemudian apa bisa survive, diminati atau tidak begitu. Nanti kalau misalnya memang sudah berhenti, sudah stuck, itu nanti mau jalannya mau gimana, tetap di bisnis yang sama atau kolaborasi atau yang lain-lain. Jadi sebenarnya tuh masih banyak kemungkinan untuk tidak bangkrut ya guys. Bisnis itu Masih tetap bertahan gitu, masih ada kemungkinan gitu. Jadi solusinya memang itu sih, lebih ke mencoba. Jadi kalau misalnya udah stuck itu sebenarnya jalannya itu jalan satu-satunya itu bukan tutup, bukan bangkrut, bukan kolaps, tapi ya itu banyak. Misalnya kayak mungkin lebih vibes-nya diganti kalau kafe ya mungkin. Terus menunya ditambah gitu. Inovasi terus. Betul inovasi. Promosinya mungkin ya. Kalau di Floris sama kayak promosinya, inovasinya gitu, rangkaiannya lebih lihat di luar, atau mungkin malah bikin yang di dalam ini lebih berkembang. Misalnya kita punya bunga yang lokal, mawar lokal, melati dan lain-lain, mungkin bisa dirangkai lebih bagus lagi. Itu kan merupakan sebuah inovasi gitu. Ya itu contohnya kalau di bisnis Floris, tapi untuk di listener kalian ide apapun itu yaitu berani mencoba gitu. If we never try. Kalau di TikTok ya. Oke, dari Salman. Kalau dari Salman sendiri itu teman-teman yang ingin mencoba bisnis itu harus hati-hati. Hati-hatinya itu ada waktu merumuskan ide, hati-hati waktu bikin strategi, hati-hati punya manajemen resiko, di mana setiap bisnis itu kemungkinan apapun itu pasti ada. Jangan dilupakan hal-hal kecil, semua harus detail. Yang penting dari dalam diri sendiri udah niat. Kalau udah niat itu sesusah apapun nanti yang dihadapin waktu bisnis, pasti akan ada jalan keluarnya. Yang kedua itu sama kayak Lintang sih, setelah hati-hati itu langsung ambil aksi. Percuma nanti teman-teman udah punya banyak ide, udah punya bahkan bayangannya udah kerangkai semua, tetapi teman-teman masih selalu pesimis, selalu skeptis tentang apa ide yang udah direncanakan itu. Akhirnya kalau kita tidak ambil aksi, kita tidak tahu apakah ide tersebut bisa terrealisasikan dengan bagus atau gagal, atau nggak ada perkembangan atau stagnan. Itu
semua nanti bakal kelihatan kalau kita berani ambil aksi. Itu sih, hati-hati sama ambil aksi. Oke, singkatnya adalah learning by doing ya listener. Itu sama. Jadi percuma gitu ya, manajemennya itu udah tertata banget, udah detail banget, tapi kalau misal kalian nggak langsung eksekusi tuh bakalan zero gitu ya. Zero. Oke, nah keren banget ya dua entrepreneur kita yang masih muda tapi jiwa entrepreneur udah tinggi banget. Nah terakhir nih buat Salman dan juga Lintang, boleh dong dipromosiin bisnisnya sekali lagi walaupun tadi udah promosi ya sebenarnya. Udah. Boleh diulang lagi dong. Kalau Salman coffee shopnya namanya Pada Coffee. Singkat cerita Pada itu sebenarnya singkatan dari parkiran sepeda. Oke. Karena di sana banyak teman-teman goes itu yang ingin ke arah Cangar itu menyempatkan istirahat di Pada itu sendiri. Letaknya ada di Jalan Arjuna nomor 117, Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Nah itu sih paling mudahnya nanti bisa teman-teman listener lihat di Instagram itu, nama Instagramnya @pada PADDA .COFFEE Pada Coffee. Itu semua informasi tentang Pada Coffee lengkap ada di Instagramnya itu. Oke, jadi kafenya ini batu pride banget ya. Batu Oke, Pride. selanjutnya Lintang. Oke, jadi ini floristnya namanya ada Instagramnya, namanya Onelico Blomster. Tadi udah disampaikan @Onelico Blomster. Jadi N-nya 2, Onelico ya. Onelico Blomster gitu. Ini tadi Salman bilang kenapa namanya Pada Coffee. Oke, aku dikit aja. Kalau Onelico itu memang ada apa namanya? Ini sih kayak ada arti khusus kalau itu tuh nama bunga sebenarnya gitu. Jadi yang aku favoritin, yang aku suka, tapi jarang ditemui di Indonesia gitu. Biasanya dari luar terus diimport ke sini gitu. Namanya Onelico. Terus kenapa Blomster? Blomster itu sebenarnya artinya floris, tapi kenapa kok nggak pakai Onelico Florist aja? Karena 2019 waktu pertama kali mau bikin florist itu kan online gitu. Jadi sampai sekarang juga masih online walaupun sudah ada ruko. Jadi kalau misalnya di search Instagram itu kan kalau florist itu kan keluarnya langsung banyak gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang tuh ingatnya yang Blomster gitu, pas diketik langsung nemunya aku. Jadi kayak taktik itu sih, kasih nama itu tuh strategi buat dicarinya di online tuh gampang karena memang di awal tuh mau main online gitu walaupun sampai sekarang gitu. Sampai sekarang juga sudah ada apa namanya offline store-nya, rukonya gitu. Kalau misalnya ini sebenarnya bukan offline store yang banget kayak soalnya kalau di offline store itu cuma sisanya yang di display itu biasanya bunga kering gitu. Jadi kalau bunga fresh flower bisa langsung lewat online. Terus kalau misalnya mau beli misalnya nggak mau dikuririn, nggak mau diantar gitu, mau free ongkir di pick up aja, oke bisa ke Ruko Soekarno Hatta Indah Blok C nomor 6 gitu. Oke, tadi listener ada Pada Coffee dan juga Onelico Blomster. Oke, terima kasih dua entrepreneur yang luar biasa hebat ya udah sharing-sharing sama listener kali ini. Jadi buat listener nih ya, kalau yang mau buat semakin mengembangkan gitu ya bisnisnya, terus juga lebih matang gitu ya persiapannya, boleh bisa langsung bergabung ke Binus University. Terima kasih listener. Terima kasih.